Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali warga desa atau sobat desa dengan kami podcast Dema Desa. Semoga warga di desa seluruh Indonesia sehat walafiat ya. Kita sekarang kedatangan tamu kembali. Beliau ini adalah relawan pendakian Gunung Cikuray yang selama ini berjuang mengabdikan diri untuk mengatur pendaki di Gunung Cikuray jalur Kiara Jangot. Ya, selamat siang Pak Sobar. Ya, selamat siang juga Mas. Ini Pak Sobar ini adalah sebagai koordinator relawan ya yang berada di wilayah jalur pendakian Kiara Jangot. Pak Sobar nih berbagi cerita nih tentang bagaimana sih kok bisa jadi relawan yang mengatur pendakian dan menyediakan berbagai macam kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pendaki Gunung Cikuray. Gimana itu Pak? Ya, pertama-tama mungkin Pak Sep ya, perkenalan diri saya juga. Ini kami kebetulan dari Desa Dangyang, Kampung Kiara Jangot. Kebetulan ini nama saya Sobar ya. Awal cerita Pak Sep itu Gunung Cikuray itu kan menjadikan gunung ya, yang dulunya basisnya di bawah lereng Gunung Cikuray itu basis petani ya. Setelah beberapa ya sekitar 8 tahun ke belakang itu banyaknya wisata yang naik, baik bentuknya wisatawan maupun pendakian. Kami pas ada di suku Gunung Cikuray itu Desa Dangyang, kebetulan warga sekitar kami paling terdekat ke suku Gunung Cikuray. Itu kami awalnya itu ada tragedi ya, yang orang Cipondok itu yang naik jalur Pamancar mereka pernah nyasar gitu ya. Kami bergotong-gotong dengan warga sampai kepala desa pun waktu itu tahun 2009 ya. 2009 awal 2010 ya. 10 itu kan ada yang hilang gitu ya. Nyasar maksudnya ya. Kami bersepakat dengan teman-teman untuk ikut serta mengevakuasi atau pencarian orang tersebut itu di Gunung Cikuray. Nah, setelah itu kami bersepakat dengan rekan-rekan anak muda maupun orang tua gitu, termasuk pengurus setempat untuk buka jalur evakuasi Pak Sep. Soalnya kami berpikiran mau tidak mau kami sekitar warga paling terdekat ke suku Gunung Cikuray, ada apa-apa yang terjadi terhadap Gunung Cikuray atau tamu kami yang datang ke Gunung Cikuray itu kami tetap aja harus solid ya. Harus bisa membantu semaksimal mungkin. Memang dari mana aja itu pendakinya Pak? Seingat saya Pak Sep ya, seingat saya itu kan dari mulai luar negeri Pak Sep. Oh, luar negeri juga ada? Luar negeri, dari kedutaan Rusia. Ya, kalau tidak saya lihat di buku ya, itu sekitar 15 negara yang pernah datang. Oh, yang pernah datang ke Gunung Cikuray. Terus kebetulan juga Pak Sep ya, kami sampai saat ini kami membentuk yang namanya relawan ya. Relawan Gunung Cikuray. Biasalah relawan tanpa gaji Pak Sep. Yang namanya juga relawan. Gimana itu cara pengaturannya dari mulai pendakian sampai atas pendakian itu? Ada berapa pos pemantauan di situ? Oh, kebetulan itu semuanya sampai puncak utama dari base camp kami Pak Sep ya, dari lapangan parkir maksud saya ya. Itu semuanya sampai puncak utama itu ada 9 pos. Kebetulan kami waktu itu jalur evakuasi itu bikin pos ya
bikin pos itu semuanya yang bagus sinyal. Maksud saya itu cari sinyal yang bagus itu kan di lembah Pak Asep ya, paling susah sekali yang namanya sinyal. ya. Kebetulan kami waktu itu sinyal yang bagus-bagus. Terus kami berinisiatif dengan teman-teman dengan tetangga desa Sukamukti untuk setiap pos ada. Minimal atau enggak setiap pos juga ganjil ya. Misalnya pos 1 ada, pos 2 enggak ada, pos 3 ada. Selang-seling aja. Selang-seling. Maksudnya yang penting si pendaki ini terpantau gitu. Betul. Soalnya kami mau tidak mau harus ikut membantu kepada tamu yang ada ke Gunung Cikuray. Soalnya mereka kan yang datang dari luar kota maupun luar provinsi juga banyak ya. Alhamdulillah ya. Iya, kami kebetulan di sana menyediakan lapang parkir. Jadi sambil mengamankan kendaraan mereka pun juga. Oh, ada fasilitasnya kita menyediakan, difasilitasi itu. Ya. Iya, difasilitasi. Terus apa aja difasilitasi di sana itu? Itu parkir alhamdulillah luas Pak Sep, kurang lebih masuk sekitar 30 kendaraan masuk ya. Tempat istirahat? Iya, tempat base camp ya. Tempat istirahat sekitar 300-400 orang masuk. Oh, masuk ya? Masuk. Oh, kantin? Kantin ada, biasa harga ekonomi lah. Yang penting berjalan lancar ya. Betul. Kan itikadnya juga bagaimana caranya supaya tamu kita itu merasa terhormat, dan pulang berangkat selamat dan pulang dengan keadaan selamat juga ya. Betul. Terus sekarang itu dari tahun berapa itu pada waktu itu? Kami itu berdiri akuratnya ya. Akuratnya kami berdiri dari mulai tahun 2012 akuratnya. Berarti sampai saat ini berarti sekitar 9 tahun ya. 9 tahun ya. Tapi alhamdulillah akurat. Nah, untuk kedepannya Pak Chef ya, kami mengharapkan sekali gitu ya. Kami kan punya rencana untuk bikin wisata tani ya Pak Chef ya. Kebetulan tempatnya itu kan strategis, ada air terjun, ada taman wisata pun juga ada lah. Untuk tempat camping ground, kami mengharapkan sekali untuk dorongan dari pemerintah, terutama ya Jawa Barat atau Garut lah. Jadi kalau lihat geografisnya di sana itu potensial juga untuk wisata-wisata yang lain ya. Betul. Selain pendakian juga kami mengharapkan ada tempat camping ground gitu. Terus wisata taninya juga kan strategis. Betul. Terus Pak Sep ini kan kebetulan jalur kami ya, masalah fasilitas jalan ya. Kan kebetulan sekarang udah nyampe ke sebentar lagi sampai pos 1 lah. Batas hutan ya. Jalannya itu. Iya, jadi alhamdulillah. Bisa masuk roda 4 lah gitu ya. Iya, masuk. Insya Allah nyaman. Lagi dibangun sekarang ya? Lagi dibangun. Terus sekarang itu sebetulnya atau gambarannya per bulan atau per tahun itu sebetulnya berapa orang itu pendaki itu? Kalau hari-hari biasa kira-kira rata-rata berapa? Kalau seumpamanya Agustus tahun baru, terus habis Lebaran ya, itu di weekend tersebut tahun baru itu mencapai 2.000 Pak Sep. 2.000 pendaki? 2.000 pendaki. Sehari. Ya maksudnya makan pada waktu menjelang apa namanya? Proses 3 hari Pak Sep. Proses 3 hari ya, menjelang tahun baru gitu. Ya, itu sampai 2.000. Terus kalau Agustus itu Pak Sep pernah kejadian nyampai hampir 4.000. 4.000 pendaki. 4.000 pendaki itu Pak Sep, itu jalur kami doang. Terus belum jalur-jalur yang lain. Iya, Cikuray itu kan ada 7 Pak Sep. Akurat ke atasnya itu jadi 4. Cilawu itu ada 2, ada pemancar, ada kami Kira Jangot. Nah, itu paling ramai itu Kira Jangot dengan pemancar. Pemancar itu masuk 4.000, 5.000 tuh masuk. Itu syaratnya untuk mendaki ke sana itu apa sih sebetulnya yang dilarang gitu? Yang dilarang. Persyaratan untuk mendaki itu gitu. Kayak seperti ke Gunung Kerinci ya. Tidak boleh membawa golok panjang gitu kan, seperti itu kan. Sama saja. Sama saja. Kalau persyaratan itu standar aja ya. Iya, kalau mengambil senjata tajam itu pun juga kami melarang ya. Terus anak di bawah umur juga itu nggak boleh gitu. Terus lamanya waktu ketika pendaki di sana itu misalkan ngecamp di sana atau berkemah di sana itu berapa lama sih sebetulnya? Ada aturannya nggak? Kebetulan kami Pak Sep cuma hanya relawan ya. Hanya relawan, kami hanya menyarankan kalau memang mereka septik, kami kasih waktu mereka cuma 1 malam. 1 malam ya. 1 malam 2 hari. 1 malam. Tapi itu pun juga kami monitor terus Pak Sep. Monitor keadaan mereka di jalur atau bagaimana, atau di puncaknya pun juga bagaimana. Sebetulnya itu kebetulan ini baru kelas relawan Pak Sep. Relawan betul. Terus gimana nih pengaruhnya
COVID nih terhadap pendaki, ada nggak pengaruhnya? Kalau yang dilihat sama saya Pak Sep, itu tapi saya juga nggak mengharapkan adanya COVID ya. Kebetulan ini pengaruh banget Pak Sep. Pengaruh banget. Pengaruh banget adanya COVID Keren. yang biasa 1 minggu itu nyampe paling sedikit 300 kan. Itu sekarang hanya nyampe sekitar 150 atau 100 lah. 100 orangan ya. Orang ya. Per minggu. Oh, per minggu. Gitu. Terus sekarang kan alhamdulillah nih sudah berjalan dan dengan berjalan berbagai macam kendala sudah dilalui. Terus sekarang dampak nih. Dampak ekonominya bagi warga sekitar atau dampak sosialnya bagi warga sekitar apa saja itu? Dan begini aja, udah menyerap berapa lama itu? Berapa orang itu? Itu dampak bagi yang menikmati gitu maksudnya. Alhamdulillah Pak Syed, yang menikmati di kami kan ada yang namanya tukang ojek ya. Tukang ojek bergerak ikut serta di jalur pendakian ya, maksudnya membantu lah fasilitas. Terus ada juga yang namanya punya angkutan seperti losbak atau mobil-mobil pribadi, itu alhamdulillah berjalan ya. Terus ada juga ini melibatkan beberapa desa Pak Syed. Di jalur kami pun juga, jalur pihak Kira Jangot itu yang jualan di pos 1 desa tetangga kami ya. Terus yang di pos 4 dengan pos 6 itu beda-beda desa itu Pak Syed. Kebetulan kami membebaskan aja, silakan aja selama masih bisa merawat jalur gitu. Betul. Dan itu pun kan sangat membantu juga kan. Iya, gitu. Alhamdulillah sekali. Jadi berarti bentuk koordinasinya juga di situ juga ya. Iya, berjalan. Terus kami bukan menyarankan ya, mengizinkan mereka jualan, tapi maksudnya juga gubuknya juga gubuk yang bongkar pasang nggak dimatiin gitu, maksudnya nggak permanen. Jadi selama pendaki masih ada di atas, itu yang jualan pun juga masih tetap di atas. Jadi pendaki udah semuanya safety aman, baru mereka juga turun. Sambil mengaman, biasa kerjasama ya. Iya. Saling menguntungkan. Betul. Gitu. Terus sekarang koordinasi nih dengan pihak terkait, misalkan dengan Polsek, dengan Polres, gimana cara membangunnya itu? Kebetulan Pak Syed, waktu kami berdiri waktu itu kami bikin tembusan ya, untuk muka jalur evakuasi ya, maksudnya ya, bukan jalur pendakian, waktu itu jalur evakuasi. Kebetulan kami bikin surat laporan ya, baik ke Pak RT, Pak RW, termasuk kepada kepala desa, bahkan ke Kapolsek juga. Waktu itu kami memberikan tembusan sama Camat juga sama. Alhamdulillah responnya bagus. Terus sampai saat ini pun juga yang namanya Babinsa dari Pak Kapolsek terus memantau ya? Memantau alhamdulillah. Aman, nyaman. Terus sekarang nih yang untuk hari ini berapa orang nih? Hari ini? Yang jadwal hari ini, kalau kemarin Pak Syed minggu ya, ini kan hari Selasa ya. Minggu kemarin yang naik sekitar 80 orang. Yang masih tertinggal di atas naik hari kemarin, yang turun jadwal hari ini tinggal sisa 4 orang. Tapi sepertinya aman lah. Aman ya. Terus ini kawan-kawan nih yang akan berangkat ke Gunung Cikuray nih dari luar kota atau luar daerah atau dalam kota, apa saja nih kiat-kiatnya supaya nanti syarat-syaratnya apa saja nih supaya aman gitu, nyaman di perjalanan? Yang diharapkan sama saya Pak Syed ya, tamu dari manapun juga yang datang ke Gunung Cikuray, apalagi ke base camp kami ya, itu yang diharapkan sama kami terbuka ya. Maksudnya apa adanya, apa kekurangannya terbuka sama kami. Jadi kami membantunya enak sekali, baik untuk peralatan maupun untuk perbekalan itu kami lebih cenderung mereka terbuka daripada memaksakan diri. Baik seumpamanya peralatannya kurang safety atau logistiknya kurang akurat, insya Allah kami bisa membantu lah. Memfasilitasi lah intinya kan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Obar. Ya, sama-sama untuk obrolan hari ini, dan saya juga menekankan nitip kepada yang rekan-rekan yang akan ikut dalam pendakian atau ingin ada niat untuk mendaki Gunung Cikuray, semoga obrolan ini jadi gambaran tentang situasi Gunung Cikuray, pendakian Cikuray jalur Kiara Jangot. Pak Syed, maaf ini ada tamu sedikit ya, nggak apa-apa ya. Oke, siap.
Jadi kami menghimbau ya kepada teman-teman yang apalagi yang kenal channel ini, mudah-mudahan ini channel bisa membesar dengan baik gitu ya Pak Sep. Amin, amin, amin. Terus kami menghimbau juga kepada teman-teman yang suka naik gunung, baik Gunung Cikuray maupun gunung yang mana, harus safety dan harus terbuka kepada petugas maupun kepada relawan ya. Ya, agar segala hal yang di kemudian hari ada dampak-dampak kita bisa antisipasi Iya, ya gitu. betul. Relawan bisa mengantisipasi Iya, ya gitu. iya. Karena memang disadari kan, Betul. relawan dari luar itu kan tidak tahu apa namanya situasi kondisi geografis yang ada di Cikuray ya. Iya. Ya demikian warga desa seluruh Indonesia, terutama yang ada di seputar Gunung Cikuray. Semoga ini bermanfaat, dan bagi yang belum pernah mendaki ke Gunung Cikuray, silahkan bisa bertemu dengan Pak Sobar lah di sana, di base camp pendakian jalur Kiara Jangut. Terima kasih Pak Sobar. Iya, sama-sama. Semoga apa yang disampaikan sama Pak Sobar bisa bermanfaat bagi pendaki-pendaki yang akan mendaki ke Gunung Cikuray. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.